Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Kita harus semangat yang memuji Tuhan, karena Tuhan terus memelihara kita dari pagi hingga pada malam hari. Tuhan menjaga kita dan memberikan kita kesehatan. Jadi adik-adik, kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Mari kakak ajak kalian untuk menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oke, kita nyanyi dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, oke. Sekarang kakak Clarita akan pimpin kita dalam doa. Adik-adik semuanya, kita duduk yang manis, kita bersikap dalam doa yang baik. Ya, kakak Clarita pimpin dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Tuhan terus menjaga kami, karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekolah minggu. Kiranya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pakai kami, jadikan kami berkat untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Gimana adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Harusnya masih tetap semangat dong memuji Tuhan. Kakak aja masih semangat memuji Tuhan. Kita harus tetap memuji Tuhan meskipun kita masih berada di masa-masa pandemi seperti ini. Kita masih belum bisa ketemu secara langsung, tapi kita masih bisa ketemu secara online. Tetap semangat memuji Tuhan, karena Tuhan begitu baik untuk kita. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyi lagu God is so good. Nah, semuanya ikutin gerakan kakak ya. Karena kita masih memuji Tuhan, kita masih mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik untuk kita. Sekarang mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak kita sekali lagi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yesus tolong
Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siapkan Alkitabnya? Oke adik-adik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya kita dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Adik-adik, sebelumnya kakak akan bacakan dulu ya, dari Kisah Rasul 6. Supaya adik-adik tidak bingung nantinya ya. Kisah Rasul 6 mulai dari ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kenapa adik-adik 7 orang ini dipilih? Karena rasul-rasul sudah sulit untuk melayani banyak orang, apalagi untuk membantu, memberikan pelayanan kepada para janda-janda yang butuh bantuan. Jadi mereka harus memilih 7 orang ini untuk supaya membantu rasul-rasul melayani yang tidak terlayani. Jadi rasul-rasul lebih fokus untuk memberitakan firman Tuhan dan tidak direpotkan lagi oleh pelayanan yang lainnya. Kali ini kita akan melihat situasi setelah orang di Yerusalem semakin banyak yang percaya, semakin mengenal Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Maka di sana terjadi suatu penganiayaan, suatu penindasan yang sangat besar, yang membuat para rasul dan orang-orang yang sudah dipilih tadi, 7 orang ini, harus menghindar. Tapi tidak semuanya harus menghindar. Walaupun penganiayaannya cukup berat, cukup besar, bahkan sampai Stefanus terbunuh, tapi rasul-rasul tetap melayani di Yerusalem. Yang lainnya menyebar. Bahkan Filipus sampai di Samaria. Di Samaria ini Filipus melayani semua orang, memberitakan kasih Tuhan Yesus, memberitakan pengorbanan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Bukan hanya memberitakan, bukan hanya mengajar, tapi juga menolong. Orang yang lumpuh disembuhkan, bisa berjalan. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang kerasukan roh jahat bisa diusir roh jahatnya. Jadi banyak orang yang tertarik dengan pelayanan Filipus. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri Filipus, memimpin Filipus. Termasuk Simon. Simon yang pada waktu itu begitu dihormati oleh orang-orang Samaria,
Karena dia mempunyai kuasa yang membuat takjub, membuat orang-orang terpukau. Dan orang-orang Samaria banyak yang menganggap bahwa Simon seorang yang mempunyai kuasa Allah, kuasa yang sangat besar. Tetapi ternyata Simon bukan mempunyai kuasa Allah, bukan dari Roh Kudus, adik-adik. Tapi kuasa sihir, kuasa yang dipakai oleh Simon. Simon ketika mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, ketika melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus, dia tertarik. Dia mau bersama-sama dengan orang-orang Samaria yang sudah mendengarkan Filipus, datang kepada Filipus. Mereka bertobat, meminta dirinya untuk dibaptis. Simon pun juga bertobat, minta dirinya dibaptis. Ya adik-adik ya. Tapi Simon dan orang-orang banyak itu baru dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin lama semakin banyak nih orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Samaria ini karena pelayanan Filipus. Sampai terdengar oleh rasul-rasul nih yang di Yerusalem. Mereka mengutus Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk datang ke Samaria. Di Samaria, Rasul Petrus dan Yohanes melihat, wah, ternyata benar pelayanan Filipus diberkati oleh Tuhan. Semakin banyak orang yang percaya. Bahkan sampai menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya. Maka Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, ketika bertemu dengan orang banyak ini, mereka sangat bersuka cita ya. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini ingin bukan hanya orang-orang di Yerusalem yang sudah bertobat menerima Roh Kudus, tapi orang-orang di Samaria juga bisa menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes lalu berdoa, menumpangkan tangan kepada orang-orang yang sudah bertobat. Dan tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke dalam diri orang banyak di Samaria itu. Lalu ketika dilihat oleh Simon, hebat sekali nih. Rasul-rasul itu hanya menumpangkan tangan, turun Roh Kudus. Aku mau seperti itu, aku mau kuasa seperti itu. Lalu dia bawa uangnya, dia menghadap kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kamu pikir Roh Kudus bisa dibeli dengan uang. Jadi ternyata adik-adik tidak semua bisa dibeli dengan uang. Roh Kudus itu adalah pemberian Allah secara gratis, secara cuma-cuma. Itu anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang tetap setia kepada Tuhan Yesus. Maka Petrus menegur dengan keras. Dia minta, kamu bertobatlah dari kejahatanmu itu.
dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu. Ya. Simon walaupun sudah melakukan kesalahan, tapi Rasul Petrus mengingatkan kembali, bertobatlah yang sungguh-sungguh, bukan bertobat hanya untuk dibaptis, tapi bertobat mau sungguh-sungguh mengenal siapa Allah itu. Maka tersadarlah Simon. Dia memohon ampun, memohon kepada Rasul Petrus dan Yohanes. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhanmu, Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Ya, supaya apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Petrus kepada Simon tidak terjadi. Jadi memohon dia sadar, dia bertobat, benar-benar bertobat, tidak akan mengulangi lagi perbuatan salahnya. Maka ada satu sukacita yang besar di Samaria. Makanya Rasul Petrus dan Yohanes tinggal dulu di sana, melayani orang-orang di sana, orang-orang di Samaria itu. Dan setelah itu mereka kembali ke Yerusalem. Adik-adik, Roh Kudus sudah membantu, menolong di dalam pelayanan rasul-rasul, membantu, menolong di dalam pelayanan Filipus. Roh Kudus juga membantu, menolong di dalam kehidupan adik-adik. Walaupun saat ini adik-adik dalam masa sulit, tidak bisa kemana-mana, ibadah di rumah, sekolah dari rumah, tapi kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang percaya selalu menyertai, selalu mendampingi, selalu menjaga adik-adik. Jadi tetap semangat ya adik-adik ya. Jangan menyerah, supaya adik-adik tetap setia, tetap taat, tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa adik-adik sebelum kakak bacakan ayat hafalan. Bapa yang di surga, terima kasih atas kesempatan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau sungguh baik, telah memberikan Roh Kudus kepada kami untuk melindungi, menjaga, memimpin kami dalam segala kehidupan kami. Engkau terus jaga kami, Engkau terus lindungi kami di tengah pandemi ini. Engkau juga berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alasan doa kami ini. Amin. Kita buka dari Roma 14 ayat 17, ayat hafalannya adik-adik. Roma 14 ayat 17. Kakak bacakan ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sudah? Sekali lagi adik-adik ya, kita bacakan ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetap semangat ya adik-adik ya. Dadah. Hai adik-adik, bagaimana tadi mendengarkan firman Tuhan-Nya?
Bagus kan? Nah, sekarang kita mau buat aktivitas yuk. Kita buat lidah api Roh Kudus. Nanti adik-adik tulis ya di lidah api ini. Seperti apa ya bentuk-bentuk pertolongan Roh Kudus kepada para rasul. Yang seperti cerita tadi, seperti apa? Masih ingat? Ya, boleh. Menyembuhkan orang sakit, oke. Terus mengusir setan. Iya, boleh, nanti adik-adik tulis di sini, ya. Nah, seperti ini jadinya. Kita pasang di sini. Bagaimana? Cantik bukan? Yuk, kita sama-sama bikin. Adik-adik bisa persiapkan sekarang yuk. Kita ambil kertas berwarna ya, atau kertas HVS, kertas putih yang bisa ditulis, atau kertas bekas yang belakangnya masih kosong, lalu pensil atau bolpen, gunting, lem, dan pensil berwarna. Yuk. Pertama-tama ambil kertas, lalu kita cetak telapak tangan kita dengan 3 jari dirapatkan. Setelah itu kita gunting hasil cetakannya. Dan adik-adik tulis apa saja sih kuasa Roh Kudus menolong para rasul. Setelah selesai, kita beri warna, kita hiasi supaya menarik dan indah. Jika adik-adik pakai kertas berwarna, adik-adik tulis kuasa Roh Kudusnya di belakangnya ya. Setelah digunting, adik-adik tulis deh. Setelah selesai, yuk kita bikin tali untuk pengikat di kepala. Kita ambil lem, lalu kita tempel tali dan lidah apinya. Jadi deh. Sekarang dipakai di kepala. Coba lihat hasilnya. Wah, keren. Nanti adik-adik ceritakan kembali ya kepada semua orang di rumah firman Tuhan yang tadi sudah didengar. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye. Hai adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Semoga dengan cerita firman Tuhan tadi kita sama-sama mau belajar untuk terus mau menjadi berkat buat banyak orang, untuk mau membantu orang tua kita, untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sekarang Kakak Clarita akan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, karena Tuhan terus menjaga kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya apa yang tadi kami sudah dengar, Tuhan, kiranya dapat menjadi kekuatan buat kami untuk menjalani hari-hari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah,
Tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita sudah berakhir. Adik-adik semua, kakak ajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Iya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih karena kita sudah sama-sama mau ikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya.